Makin gak jelas, Alvin Lim ingin ambil rumah Densu dan Teh Novi. Kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata nggak bisa ngeliat loh. Makin gak jelas, Alvin Lim ingin ambil rumah Densu dan Teh Novi. Kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata nggak bisa ngeliat loh. Alvin Lim mengatakan Demi Sumargo dan Teh Novi harus bertanggung jawab atas hilangnya mata Agus. Bahkan dia juga mengatakan akan mengambil rumah Densu tersebut dan juga Teh Novi. Padahal dulu dibantu, kok sekarang malah jadi kayak gini ya? Gimana nih tanggapan kalian? Serangan. Saya kira itu suatu bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik orang, gitu. Jadi itu tidak termasuk satu hal yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Gitu. Jadi kalau dia dikasih kuasa oleh saudara Agus untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun pernyataan-pernyataan pihak lain yang memojokkan posisi Agus berkenaan dalam hal ini, ya dia bukan membuat statement di media atau membuat pernyataan yang diupload di media sosial. Dia datang ke kantor polisi, dia somasi orang itu, dia gugat ke pengadilan. Itulah pekerjaan advokat kan? Itu mensomasi, melaporkan polisi, menggugat ke pengadilan. Itu yang dikerjakan advokat mestinya, bukan bikin video lalu disebarkan di media sosial. Saya kira itu pekerjaan influencer. Nampaknya yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana posisi sebagai influencer, mana sebagai advokat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian timbul masalah. Itu bukan sebuah hal yang dapat dilindungi oleh hak imunitas seorang advokat, tindakan seperti itu. Mungkin untuk ancaman hukumannya jika terbukti Alvin seperti dapat mempertanggungjawabkan hukumnya berapa tahun di Undang-Undang ITE yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu sekitar 2 tahun ancaman hukumannya. Berarti Prof izin bisa dikatakan saudara AL ini menyalahgunakan wewenang sebagai seorang advokat. Kurang lebih begitu. Wow. Ya, dia dalam bentuk melampaui wewenangnya. Tadi dijelaskan soal Hakim Agung tuh, bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan. Ini bentuk tindakan yang bisa dikatakan melampaui wewenang. Kalau yang menjadi wewenang dia tadi melaporkan polisi, mensomasi orang, menggugatkan ke pengadilan, kan begitu? Menggugat ke pengadilan itu yang harusnya menjadi wewenangnya sebagai advokat. Tapi kalau membuat statement di media begini begitu, saya kira itu sudah melampaui wewenang. Ini kan lawyer AL ini kan turut menyerang sebuah profesi dari pramugari. Nah, dia mengatakan katanya banyak kenalan dia pramugari itu sebagai prostitution girl itu. Nah, bagaimana pandangan Profesor perihal selain sebagai profesi seorang advokat, ini kan juga mencederai anak-anak dari seorang pramugari, suami dari pramugari, keluarga dari pramugari, bahkan profesi pramugari itu terkesan sangat rendah gitu loh. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE, perubahan kedua Undang-Undang ITE, itu dengan jelas memperluas unsur SARA. Penyebaran kebencian itu bukan hanya terkait dengan kebencian terhadap suku, agama, ras tertentu, tapi juga terkait dengan profesi tertentu, terkait dengan misalnya pengelompokan orang dalam hal yang lain yang tertentu. Saya kira siapapun tidak bisa terima itu kan, kalau kemudian profesinya diasosiasikan dengan sesuatu hal yang negatif. Saya kira masih dalam ruang lingkup Undang-Undang ITE ya pernyataan itu, karena sudah diperluas apa yang dimaksud dengan pernyataan kebencian itu. Kalau dulu kan sebatas pada SARA, suku, agama, ras, antar. Gus dari awal, kalau aku mau melaporkan, aku dari awal udah bisa melaporkan dia penyalahgunaan donasi gitu loh.
Oh, Dia kan penyalahgunaan donasi, dia pakai berapa tuh? 138 juta dia pakai, nggak tahu buat apa. Gitu kan? Tapi kita kagak ada niat, ngapain kita ngelaporin orang sakit, Bunda? Nggak ada niat kita mah begitu-begitu. Tapi aku dilaporin terus sama dia, Bunda. Gimana tuh, Bunda? orang gila nggak pakai aturan, suka-suka hati dia aja. Kok jadi jahat begitu hatinya ya? Nah, lucunya kita dilaporkan katanya karena mencemarkan nama baik. Terus Mencemarkan nama baik apa orang dia nggak ada apa yang dicemarkan nama baik dia? Coba apa? Dari Katanya- awal dia minta diobati, minta tolong sama Tete Novi. karena katanya kita membuat video yang kita joget-joget pakai kacamata. Yang padahal kita tidak pernah menyinggung siapapun dalam video tersebut. Gak ada nama, tidak ada identitas siapapun yang kita masukin. Ya kalau dibilang katanya itu begitu masih banyak manusia yang ngikutin gaya dia. Harusnya dia bersyukur biar makin terkenal dong dengan banyak orang ngikutin gaya dia. Udah sekarang gak usah ngikutin gaya dia aja, biar redup. Kemarin nantangin Hotman Paris, giliran digas betul mau dilaporkan bilangnya udahlah. Hotman Paris tuh nggak usah ikut-ikut persidangan pidana, fokus aja di PKPU atau kepailitan. Nanti kalau masuk pidana malah dipermalukan. Justru saya bertanya balik kepada Pak Alvin Lim, yang takut Hotman Paris atau Anda? Kan seperti itu. Lagian udahlah Pak, saya tuh nggak tahu dan nggak habis pikir kok bisa ada lawyer seperti Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, jika lo ingin menjadi lawyer yang baik, lawyer yang bagus, harusnya mempermudah klien. Ini ketika Anda menjadi lawyernya Agus, malah banyak menyerang pribadi Tenovi, malah sekarang menyerang pribadi Bang Hotman, yang dimana ini nggak ada hubungannya sama kasus. Ini tuh permasalahan uang 1,5 M yang ada dugaan penyelewengan, tapi di sisi lain Agus juga butuh pengobatan. Selesai di situ. Selesai di situ. Dan saya nggak tahu ketika Anda keluar malah memperunyam masalah. Banyak sekali kata-kata yang tidak pantas keluar, menantang sana-sini, petentang-petenteng. Tapi nanti Pak, saya yakin suatu saat, mohon maaf dengan segala hormat, apa yang Anda utarakan akan kembali ke diri Anda sendiri. Jadi untuk Pak Alvin Lim, untuk anaknya mungkin, untuk istrinya, coba diingatkan lagi suami dan tim hukumnya. Itu sih menurut saya. Jangan sampai senggol sana sini, tapi malah bisa menjadi blunder. Ini saya mengingatkan aja. Nanti kasihan ke depannya kalau harus seperti pada waktu itu nanti anaknya minta pertolongan lagi di sosmed dan segala macam. Itu aja. Terima kasih. Lo pikir lo siapa? Makanya otak tuh dipakai berpikiran positif. Temen gue, pramugari senior. Rumahnya gede, mentereng. Lu tahu gaji pramugari gede, lu tahu nggak? Gue sampai geleng-geleng tuh sama temen gue. Terbangnya pakai Garuda, pakai Qatar. Ada tuh cewek. Dia hijrah pakai hijab, tapi dia pramugari senior. Dari muda udah jadi pramugari. Rumahnya gede, mentereng. Punya mobil, punya semua kok. Nggak perlu harus jual diri yang kata lu itu. Otak lu jual diri aja lu. Kalau mau dilihat di semua profesi pasti ada oknum yang melakukan pekerjaan tidak halal. Tapi jangan sebut-sebut profesinya. Lu hantam kromo dong. Ya, lu hantam kromo aja lu. Profesi pramugari lu hina-hina lu. Masuknya aja udah susah banget, di tes fisik, mata harus bagus, gigi harus rapi, gigi kita kudu rapi ya. Lu nggak tahu lu gaji pramugari? Gue dulu nyaris jadi pramugari. Gue hampir daftar waktu itu di Menteng Emirates. Itu gaji zaman dulu. 1.500 US dollar. Zaman dulu. Ini gue udah 50 tahun. 1.500 US dollar. Nyaris gue. Kuliah, daftar itu. Tapi akhirnya gue malah ikut casting keterima. Jadi gue mau mengundurkan diri jadi pramugari. Tapi pengen banget. Karena gue seneng lihat terbang ke sana, terbang ke sini. Terus hospitality juga ya kan. Di pesawat juga gue ngelihat para pramugara.
happy gue ngeliat mereka rapi. Terus dalam keadaan pesawat juga lagi turbulence, mereka tetap senyum, tetap siaga satu, tetap melindungi. Jadi lu jangan hina-hina profesi orang deh. Jangan lu hina-hina profesi orang, gak suka. Iya guys, makin kesini kasus Agus dengan Tenovi bukannya kelar, tetapi malah makin panjang. Hal tersebut juga dipengaruhi dengan kemunculan Alvin Lim, yang harusnya kasus ini sudah selesai lama, tetapi makin melebar kemana-mana. Dimana barusan kita melihat sebuah video, Alvin Lim mengatakan bakalan menyita rumah Densu dan juga Tenovi karena sudah merugikan kliennya, yaitu Agus Salim. Hal tersebut sontak membuat banyak orang tuh terheran-heran. Yang dilakukan oleh Agus dan Alvin Lim ini selalu di luar nalar guys. Masa iya dia mau menyita rumahnya Densu dan juga Tenovi? Dan lucunya lagi, Tenovi bakal disomasi oleh Agus dan pihak Alvin Lim, bahkan dimintai denda senilai 1 triliun. Wow, itu sungguh-sungguh sangat besar sekali guys. Karena si Agus aja yang tadinya dikumpulkan hanya 1,3 M, dan sekarang mereka-mereka itu ingin meminta denda kepada Tenovi senilai 1 triliun. Selain itu juga ada pandangan dari pakar hukum yang mengatakan bahwasanya Alvin Lim ini sudah memenuhi unsur untuk bisa dipidanakan, karena apa yang disampaikan oleh Alvin Lim terhadap Tenovi itu sudah di luar wewenang sebagai advokat. Salah satu statement disampaikan oleh Alvin Lim yang mengatakan Tenovi ini seorang pelacur, juga terlibat dalam perdagangan bayi. Hal tersebut sudah memenuhi unsur bahwa Alvin Lim ini bisa dipidanakan. Dikabarkan memang Tenovi sudah melayangkan laporan terhadap Alvin Lim dan juga RD Lau. Kita doakan saja semoga kasus ini segera selesai dan menemukan titik terang, sehingga fokus kita tidak lagi kepada Agus tetapi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di luar sana. Guys, itulah beberapa informasi terkait Agus, Tenovi dan juga Alvin Lim. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.